Benar, jadi mereka cepat lah. Cepat untuk menemukan jawaban juga dan lebih yang pasti satu sih, cepat untuk saling percaya satu sama lain. Ini yang susah sebenarnya. Kan kalau tim lagi menang, baik-baik saja kan. Kalau lagi kalah, lagi salah satu biasanya. Apakah ini masih menjadi problem zaman now? Trust issue? Masih. Gini deh, ada sedikit pertanyaan aku dengan mau membahas tentang trust issue. Oke. Trust issue atau tidak berkomunikasi itu beda loh, dua hal yang berbeda. Aku melihat tidak ada komunikasi di sana, bukan trust issue. Ingat nggak, kalau misalnya kalian ada yang pernah nonton dari streamingnya Mas Ade, Mata salah satu analis dari EVOS, sempat ada pertanyaan dari viewers bertanya kenapa Bus sempat dijual. Padahal Bus adalah salah satu player yang luar biasa hebat, akhirnya juara MSC dan juga juara MPL. Karena kalau nggak salah, Mas Ade memberikan informasi Bus dulu pendiam sama Raji. Jadi dua orang yang nggak bisa berkomunikasi. Nah, mungkin ada kali sekedar dikit. iya, indikasi itu bisa terjadi lagi. Kita bisa lihat lagi gitu loh. Kenapa? Karena aku nggak lihat sama sekali sinkronisasi dari follow up yang dilakukan. Komunikasi dan chemistry berarti Iya, ya. betul, chemistry dan komunikasi. Jadi belum di fase transisi. Belum. Belum ya. Karena mereka belum komunikasi. Tuh, oke. Tapi ya, sekarang fokus lagi ke draftnya. Bagaimana bandnya sebenarnya ini cukup sama, beda nih dengan Roger yang berganti ke arah Link. Sementara Alter Ego, mereka akan langsung menunjukkan how to play funny dari tangan dari Nile. Sekalian lagi Epic juga. Iya. Diambil jadi nggak ada, mungkin nggak ada saingannya yang arti nanti selain daripada Link kan biasanya yang kita bisa head to head. Tapi yang ada Valentina, tapi jelas sih kalau sampai sweep, harusnya beda sih bukan sweep. Harusnya karena nggak edit ya. Betul, ini diambil dengan mereka juga. Masih dengan Moskov Yep. yang diambil juga nih, berarti stolen ya. Roger juga sebenarnya masih terbuka tapi memang nggak jadi pilihan ya. Very slow. Untuk Alter Ego dan Mineris lagi ya. Wah, Satu hero yang menurut aku cukup bersinar lah untuk transisi dari Nino ya. Iya, benar keras banget di meta yang sekarang kan dari saya. Tinggal bawa ultimate aja dan ini kalau Roger sama jadi jungle ketemu dengan tenis sebelah udah pasti pentung ya. Langsung kelihatan dimanapun lagi setup turtle pentung mulu tuh. Benda tumpul adalah benda tumpul. Iya, Yusong itu atau benda tumpul Yusong. Yusong skin chemical. Ini chemical. Iya. Apa tuh? Yang bisa naganya Oh iya, oh ini kayak soalnya botak, chemical. soalnya lagi botak. Iya benar-benar. Udah gitu ada Angelanya. Iya, Angela Summer lagi bebek. jadi makin gede kan. Alright, tapi Lee ternyata Biohazard nih. Biohazard ya. Iya. Nggak mau overthinking ya untuk adanya Loi yang bisa hadir dimanapun kapanpun sampai akhirnya diletak juga oleh Imo Glory beserta Nolan. Assassin Power kali ini yang dipersempit oleh Alter Ego terhadap pemilihan. Bagaimana nantinya Anavel? Ini juga masih belum tentu dengan adanya Roger. Iya, karena ini Roger sebenarnya lagi dipaksa buat jadi jungle. Aha. Lebih mudah untuk bisa hantam dia pakai melalui zona sesuai draftnya. Bandnya ini yang menentukan Roger ada di jungle atau enggak. Dan bahkan bandnya dari mana? Band dari musuhnya loh yang menentukan ini Roger di jungle atau enggak. Kan kurang ajar. Itu menjadi sebuah pressure yang berat untuk Anavel. Tapi menurut saya Anavel ini masih bisa menggunakan Alpha. Alpha ya, kalau memang mereka masih mau main badan ya. Ya, ada Alpha. Itu dia kan karena aku bilang, siapa yang menentukan Roger di jungle atau gold? Itu bandnya Alter Ego. Oke, menyisakan opsi-opsi seperti Julian. Biarin dia nggak punya mobilitas. Dia punya early. Sedangkan tapi udah magic nih. Iya. Atau mau coba main Xbox Matilda. Xbox Matilda untuk diarah jungler dengan Xbox. Sekarang posisinya jangan lupakan ada Moskov. Jangan lupakan ada Moskov, jangan lupakan ada Tesla. Xbox-nya maju untuk nge-engage atau mundur sekalipun ini yang untuk Tesla-nya. Dan kalau selama Heist free hit, ini menjadi kesempatan besar sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Matildanya sih sekarang udah kelihatan ya. Tapi tinggal lihat nih, kemanakah gerak dari Rogernya? Ya tapi kalau ada Matilda ya, menurut gue Bernard Zone udah bukan satu masalah buat Roger. Karena kita tahu, dia kena penalty zone. Dia itu harus buka lagi pecah untuk tim fight dong. Yep. Tapi kalau Matilda dia bisa dijemput buat keluar dari zona sana. Nah, ada penyelamatan ya, aksi penyelamatan setidaknya. Tapi ya, untuk Alter Ego, mereka akan menjawab hero apa untuk Raudel karena Zas juga masih terbuka untuk sejauh ini. Yep. Beserta Siapa nih? Romnya nih. Jauh ya? Oke.
Kalau Joet Aurora sekalian. Joet Aurora. Jadi dia. Wah, Aurora yang kelihatan. Jadi Joet ya? Iya, Joet Aurora itu dia. Ini combo yang dimana bisa mengerikan dan bahkan membuat Annabelle mengurungkan lagi niatnya untuk menekan Roger di jungle. Iya. Makin dikurungkan niatnya. Makin udah kayaknya nih. Roger di bawah aja nggak sih sebenarnya? Karena kalau sampai dia main jungle ditabrak-tabrak nanti dengan si Joet. Kalau lu sekalian aja Annabelle mainin Lancelotnya. Betul. Sekalian aja. Bisa. Kalau misalnya dia udah mulai risur dan gelisah. Karena kalau ngomongin cara pain atau fighter lainnya ini akan sangat mudah ditangkap oleh Joet dan juga Aurora. Oke. Sekalian aja main yang gak bisa dipegang sama sekali. Gak ada kok yang bisa memegang Annabelle kalau dia main Lancelot di sini. Tapi kan presisi banget itu. Ya, Control-nya itu wajib buat disimpan juga buat yang terakhir-akhir. Tapi kita tahu Lancelot ini ya kan. Tapi ternyata Ruby Gold tetap di jungle Rogernya. Berani sih. Bermain dengan api. Api, gak ada Xbox kali ya. Ini gak ada Xbox sekarang dan Roger masih di jungle juga. Ini bisa ditargetkan karena tadi untuk awal kita melihat baru Tenisla yang bisa target buat Roger di jungle. Dan sekarang mereka sudah punya Joet untuk bisa bahkan melakukan umpan nih untuk bisa menarik lebih dalam lagi Roger untuk melakukan defense. Karena Roger untuk escape skillnya gak bakal ada sama sekali. Wow, oke. Tapi kali ini gimana dari segi draft indeksnya nih? Yep, terlihat ya bagaimana lagi-lagi early to mid dan bahkan sampai ke late game potensialnya EVOS lebih balas. Tapi balik lagi eksekusinya apakah akan sesuai dengan indeks tersebut? Nyampe nggak masalahnya ya gitu loh. Match point di tangan Alter Ego. EVOS satu kakinya sudah berada di dalam kekalahan dan EVOS harus bangkit. Sama Cak Putih harus menggigit balik Alter Ego. Kalau tidak, mungkin dia akan makin terpendam ke dasar kuasa men. Mari kita menyaksikan match point kali ini. Jadi ya, agresivitas yang memang akan kita cari, agresivitas yang akan kita coba untuk melihat bagaimana EVOS Glory setidaknya memenangkan dari lini line up match-nya, dari early aggression-nya, atau mungkin bahkan sampai nanti ke arah objektif. Ya ini lainnya juga sih yang memang harus jadi ini ya. Lebih ditekankan juga karena ya jangan sampai dari Haisya lagi-lagi di sini bisa farming juga. Meskipun memang dia ketemu dengan Brans dan ini Ruby ini sebenarnya bisa buat head to head dengan si Moskov. Cuman mungkin satu syaratnya ya ada banyak minion yang lewat juga ya. Dia cepat, dia bakal kuat banget dengan spell skillnya atau life skillnya buat Ruby. Dan ini dia untuk emblemnya yang benar sudah berubah. Ya, Agility Tenacity bahkan ada 3 Tenacity nih yang sedang dipergunakan juga. Main defense ya? Respect sekali ya namanya. Apalagi dengan kondisi Caravannya bisa melakukan pick over terhadap sosok lain ini ya. Tapi kalau kondisi saat ini melihat Nael yang sudah berada di level 4 terlebih dahulu, ini rotasi akan lebih cepat dan kondisinya jangan sampai edit dari selesai. Ini kondisi sekarang ada di lane bawah dan show. Itu nggak boleh. Kayaknya EVOS Glory main defensif juga sih. Oke, ngeliat dari Tenacity. Bahkan kalau bicara tentang damage, mereka lumayan berat apa sih? Ya mereka lebih defense juga sih. Lebih ke nunggu lah. Nunggu buat Annabelle ini udah selesai item-itemnya baru mereka bakal coba buat 25-nya. Cuma kalau ngeliat ini betapa defensifnya dari pola permainan di game yang kedua ini ya, kita bakal menunggu untuk turtle yang pertama yang akan menjadi salah satu faktor penentu juga. Selalu ya kalau kita bicara meta yang sekarang, turtle yang pertama itu cukup menentukan. Cukup ya. Bisa ada snowball dari sana semua bisa lari. Tapi tidak pasti. Tapi ya kan dengan dua turtle yang mereka sudah selamat dari persehewan tapi yang selamat dari Limpot. Mereka akan berempat tapi pada teman retribusinya gagal. Tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Depset. Tapi para pasukan dari tim Limpot mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Analog dan juga Psycho. Bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka harus dengan pelan-pelan untuk bisa maju ke depan. Karena DPZ udah semaksimal mungkin penting Potato dan membuat gold laner mereka yaitu Brand semakin lebih bisa dominan. Ya mungkin kelihatan kayak agak sulit tadi buat bisa dimenangkan oleh Alter Ego karena tadi dari XP-nya belum level 4 nih. Baru sekarang level 4 sama-sama level 4. Kalau misalnya tadi ada penalty zone, ini Alter Ego jauh lebih kencang lagi baru bisa dapat turtle. Tadi penalty zone agak lambat ya tadi ya. Oh belum ya? Belum, masih level 3. Curian ya? Curian ya. Oh jadi memang berarti setup EXP itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Benar. Sementara audience prediction kali 75% mengarah ke Alter Ego dengan tren yang di bawah juga game yang pertama.
Dan sementara kalau ngeliat dari game kedua ini cukup tarik-tarikan nih. EVOS Glory mereka coba untuk bermain secara reaktif aja. Betul. Dan ini jauh lebih stabil ya buat EVOS di game ini. Mungkin karena mereka juga punya Matilda sebenarnya. Dengan adanya Guiding Wing bakal jauh lebih bisa untuk menarik teman-teman yang lain yang sekiranya bakal coba buat di pick off juga. Kenapa ya? Winter Katie ini kita lihat dulu berhasil ngomongin kalau Katie berhasil enak kok. Ya karena ngomongin cara Nile ya udah dia kalau masuk ke tempat main lagi udah sahabat dengan Astro itu dengan sosok sih itu kena belakang kan setelah keluar karena game sendiri kan Unveil berhasil mendapatkan satu poin kill. Respect harus diberikan. Ingat ini Roger dan Game masih punya damage yang besar. Kita lagi dia fokus menuju ke arah Winter Mungkin dan juga Wah, ada decision Owen nih. Kita nggak ngeliat decision untuk di game yang pertama ya. Bijak, sabar. Dan ternyata kayak tadi follow-up nggak siap. Dan bahkan ternyata terlalu rame pemain dari EVOS Glory untuk bisa ditarget oleh seorang Owen. Ya benar, kita sering lihat kayak joget-joget yang main di region kita ya. Kayak dia oper sendiri, lempar. Dan waktu yang dilempar itu tiba-tiba kembali dan menang tiga lagi. Oke, kalau ngomongin soal penerimaan, membuat tim EVOS langsung mencoba untuk take over dengan seorang Castle. Tidak dapat pasukan dari tim EVOS. Pokoknya kembali pasang Tivan, menjaga backline, lempar ke yang salah. Kenapa Ejector tidak menjaga seorang Nile? Membatalkan dari tim EVOS, mereka masih dapat satu poin dengan seorang Nino. Dengan bisa formatting untuk sosok seorang Nino. Karena tidak ada bisa didapatkan dan pakat. Para pasukan EVOS, mereka bangkit dengan 700 gold di early. Wah, ketabrak. Ayo terperangkap dari hilang. Dan karena jauh menutup peluang, EVOS mulai bangkit. 2 poin kill dan snowball yang mereka miliki dipegang. Dan lihat teriakan dari EVOS kali sekarang sudah mulai berkumandang kali ini. Senjata bantuan bisa dikatakan. Upaya Nile untuk masuk ternyata terlempar. Oh, Iya, berarti untuk Annabelle-nya bakal leading jauh. Kita tahu Roger snowball jungler di early seperti ini. Dia bakal bisa ambil semua isi jungle lawan, dia bakal bisa menciptakan damage yang besar juga. Dan melihat dari itemnya sekarang, bagaimana Windtalker tadi memang sudah direbut atau didapatkan buat si Annabelle dan gold leading untuk semua pemain bagi EVOS. Ini udah pertanda yang cukup bagus dalam game bagi EVOS sekarang. dan itu dia memenangkan semua lini dan bermain lebih cukup sabar. Dan memanfaatkan itu ya mistake-mistake yang dilakukan oleh Alter Ego. Ya, karena sebenarnya Alter Ego mereka bukan tim 4 duluan, tapi mereka yang ternyata kalah juga buat tim 4 ya. Vader tidak masalah dengan seorang Nile, tapi nampaknya Nile pun ke arah belakang ada damage yang diberikan terhadap seorang Brans tidak terlalu terasa. Tidak ada si Halbert dan Glowing One baru ada di tangan seorang Rondo. Ya, jangan lupakan juga Brans tadi sudah memiliki War Axe ya. Jadi lebih sulit untuk bisa mengembangkan Brans. Next item buat Brans juga tadi kalau nggak salah Confusion dia. Jadi bakal ada item defense yang bisa memberikan damage. Dan sejauh ini EVOS mereka bisa counter satu turtle yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan perfect turtle juga. Dan hanya membiarkan Heist untuk mendorong lane bagian jauh. Dan ya, Cyclops Thunderbell, Nino, Quincy. Tapi kalau bicara tentang late game harusnya Alter Ego mereka punya jawaban lah ya dengan switch powernya juga dari yang Nile dan juga Heist. Bisa, tapi kalau diajak tim 4 kumpul nih, repot nih. Karena tim 4 kumpulnya ada Ruby kan yang bisa menguasai semuanya. Yap, oke. Sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai di setup. Joey, dia dengan pasangan apa yang untuk jalan seorang Heist. Terbakar mencoba untuk kabur begitu saja tanpa gagal. Dan ke bottom point, di arah top lane mampu mereka menukar dengan adanya satu untuk dapat 3. Gagal karena berhasil survive. Dino bahkan secara formal. 1 poin kill untuk keluarga seorang Nile. Katlon tidak berhasil. Tapi mencoba seorang berpasukan dari diri membalikan kembali ke atas. Tidak ada sebuah jawaban. Mereka berhasil mendapatkan Brans, tapi Heist dan Owen jadi pilihan utama. Dan lihat, Nile masih coba untuk masuk ke dalam 3 atau perfect di tangan EVOS. Wow, dan juga tadi Brans coba untuk menyelamatkan diri dengan light kill tapi gak berhasil ya. Dan bahkan EVOS Glory kembali mengkonvert itu dia kemenangan yang bisa didapatkan di area objektif turtle. Dan teamfight-nya juga dikonvert menjadi objektif yang lain ke arah turret, Om. Ya, dan ini dia perfect ya, perfect turtle bagi EVOS. Dan suatu pertanda bagus untuk EVOS bisa mendapatkan kemenangan di awal, tapi tinggal eksekusi mereka juga. Tapi tadi secara eksekusi, bagaimana mereka langsung menuju ke poin bawah itu udah bagus banget karena yang tumbang jelasnya ada Heist dan game fight by Gopeng kita. Di mana Ruby sebagai golden punya win 100%. Tapi dampaknya perang akan coba dipasang satu poin kill didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Pertukaran tidak terjadi dan itu dia 100%. Apakah EVOS mampu mempertahankan win rate tersebut? Atau bakal bisa pecah nantinya kita akan melihat.
Karena Anapel dalam keadaan yang sangat-sangat baik-baik saja nih sekarang. Dengan solo powernya juga, 3 poin skill yang ditabung, dan berbeda 2 level nih di atas dari Nile-nya. Ya, dan bahkan dia bisa dijemput kan, ada guiding win untuk bisa menyelamatkan dia dari situasi yang cukup sulit juga. Tinggal Invite nih, kita bakal lihat kapan Brans bakal maju buat initiate, buat bisa mancing nih, biar Invite Aldrigo masuk juga. Oke, tapi jangan lupakan juga kita dari tadi berbicara karena Nile, kita berbicara Brans, berbicara juga sosok Anapel, tapi jangan lupakan Hais. Ini udah mulai bangkit loh Hais. Dan dia itu dalam game juga akan kuat. Dia punya siapa nantinya untuk di tengah dirinya. Kalau mereka mau coba selesaikan satu lawan satu antara Ruby dan juga Monster. Oke, dan sementara kali ini Glory akan memanfaatkan posisi unggul mereka untuk bisa coba untuk melonggar ke arah mapnya. Dari mana Pak? Tapi namanya Pak Potongan tetap di take over oleh para pasukan dari tim EVOS. Terlihat begitu saja target mereka memberikan seorang Anapel. Tapi dengan adanya dua split push yang sudah dilakukan oleh tim Aldrigo, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka cukup sampai di parpol aja. Gak boleh sampai ada tim fight extend. Gak boleh. Karena ada Lord juga, tapi lihat dengan Nino kali ini. Nino Masih Flicker. Mencari bulan modal. Yap, dan memang Flicker harus terpaksa keluar kali ini untuk Nino. Tidak akan ada serangan kejut nantinya penalti tersesat Flicker, tapi dia satu buah distraksi yang harus coba untuk ditanggulangi oleh Force Glory. Om, ini kan ada yang speed push power. Bahkan bukan cuma di Nile, tapi di Haisnya juga. Ada 2 ya yang bisa melakukan split push. Jadi ya itu dia memang PR untuk Invite, dan aku suka bagaimana dari Invite tadi mereka sudah membuat satu death ball. Dalam artian mereka kumpul 5 juga. Invite di top lane. Oke, Aston Hawk dengan seorang Anapel, target utama mereka lagi pos, lagi keluarga tim, ketemu sakit, tapi dipaksa hilang Haisnya, Anapel merasa tershutdown, dan para pasukan dari tim EVOS, mereka mengajukan sifat tenangnya seorang Brans ke sana, hingga bakal tidak kuat, dengan seorang lagi dikeluarkan untuk defensif, terkait dengan Hais yang dari body side, bersama dengan adanya Rondo, Glacier, yang menjadi penentu, akankah Nino dimakan dan nampaknya berhasil. Yap, Hais untuk Anapel. Harusnya ini masih menjadi pertukaran yang unggul untuk Aldrigo, nggak sih akhirnya bisa tahu. Ya, shutdown dulu ya. Poin mahal yang tadi kita lihat gold advantage EVOS sampai di angka 3 ribuan ya, jadi tinggal 1000-an juga. Dan sudah mulai bisa catch up nih buat Aldrigo-nya, di mana memang faktor distraksi, faktor split push menjadi PR tersendiri karena EVOS untuk mereka yang bisa melakukan split push. Mereka nggak bakal bisa kandang siapapun juga. Dua lagi dari Aldrigo yang bisa split push off. Kita bakal lebih sering melihat EVOS bermain seperti ini, kumpul tim fight 5. Coba buat menangin para tuback, beda dengan Aldrigo di mana mereka bisa dorong lane nya, dan itu cukup nyaman buat Hais sekarang. Dan itu yang dihindari sama Aldrigo adalah team fight besar ya. Tapi kalau nggak mau ini kali ini dengan flow, Nino menjadi target utama, tapi pun juga belakang Anapel akan jadi sebuah target utama bakal diberikan seorang Nile. Take over Red Revolution from Nile. Cakuan berdarah dingin berhasil mendapatkan lob yang sudah dipegang EVOS Glory. Harapan mereka makin lebih hilang untuk bisa bertanding game kali ini. 3.000 gol yang sudah mereka dapatkan seakan-akan sia, hangus terbakar. yes, dan itu dia dalam keadaan under level ternyata Retribution dari Nile berhasil untuk bisa mengubah posisi kali ini untuk Aldrigo lebih unggul. Iya, ini level satu level di bawah ya. Tapi sementara kita terdistract di sana juga top lane-nya ini masih bekerja untuk cabut taraf milik dari EVOS. Mengarah kira ya. Betul. Tapi tetap dimenangkan oleh Aldrigo. Karena mereka dapat lore-nya ya, terus mereka langsung mundur juga. Gak ada tim fight susulan yang dilakukan untuk Aldrigo. Dan itu memang adalah salah satu opsi yang terbaik memang yang harus dilakukan untuk Aldrigo juga. Masih coba untuk mundur dan sambil coba untuk clear ke arah Lord yang belum enhance. Tapi balik lagi dengan adanya Lord ini, EVOS Glory harus mundur. Mungkin Idol Turret akan segera dihancurkan oleh Hais. Oke, dengan adanya Hais di arah mid lane, mereka gak bisa terlalu lama slow push berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi Psychos juga untuk maju ke depan gak terlalu berani, kondisinya ada Jauhead yang selalu menjadi barikade utama. Tuh, satu tim fight yang kembalikan sekarang yang tadinya pressure buat Aldrigo. Mereka lepas dari pressure-nya. Mereka bisa langsung keluar dan bahkan kembalikan situasi yang terjadi juga. Meskipun memang di sini Anapel masih unggul goldnya, tapi yang lainnya mungkin dari gold laner-nya ya, karena memang ada perbedaan dari kedua gold laner. Yang satunya Ruby untuk initiate. Flicker for nothing dari seorang Psychos. Karena Rondo yang tadi coba menjadi target utama. Tapi kalau tadi Rondo dipaksa sekali itu gak bakal worth it sih. Dia masih punya pasif. Iya, masih ada Pride of Ice juga dan Roundel. Ini juga berkali-kali siap melakukan penjagaan. Oh iya, DPS dari target utama lagi Bounce. Kan mendapatkan Nile. Lihat ke depan sana Nile still survive. Berhasil selamat dari cakaran seorang Anapel. Like it, Bounce, siap.
berhenti ya, gak ngejar sejauh itu. Sampai akhirnya 1 poin kill yang mahal kali ini ditabung oleh Nile atas hilangnya DPS dan untuk pertama kalinya tanpa pertukaran. Ya, Hais bahkan punya bro. Dia gila. Udah punya ras. Flicker telah dikeluarkan. Ini yang mendapat informasi. Second for all situation. Dan lagi. Gak ada takut-takutnya. Gak ada rasa takut di matanya. Siapapun yang ada di depan mata untuk serang Nile akan dimakan selama kemampuan dia berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dia gak peduli Psychos, dia gak peduli Branch, dia gak peduli itu sekalipun untuk Dreams di sana. Yap. Dengan akhirnya ya menuju ke arah mid to the late game power dengan damage yang cukup Nile akhirnya bermain sangat-sangat aktif. Mungkin di game tadi early-nya agak sedikit ya udah sabar dulu, farming dulu. Ya, karena dapat buat di perfect turtle ya. Yep. Apalagi buat perfect turtle dan bakal lihat jungler berdarah dingin yang selalu dipinjamkan dan tidak dibeli. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Jungler sehebat ini, DNRF series hanya dipinjamkan, bukan diperjualbelikan. Itu sebuah pertanyaan. Bagus dong berarti ada investasi buat yang ownernya. Yang owning berarti. Oke, tapi ya dengan adanya Lord kali ini pun sudah muncul 3.200 gold yang diberikan oleh Alter Ego. Dan bahkan melihat dari Nino, ini bakal coba untuk langsung memberikan adanya sedikit. Psychos masuk terlalu dalam ke pasangan Prime World sudah dikeluarkan. Second kill semua crowd control tapi dia terlalu sakit. Lihat